Rusa merupakan hewan liar yang memiliki sifat liar dan kekuatan tubuh yang dapat melompat tinggi, berlari cepat, dan selalu menjauh dari permukiman manusia. Rusa adalah hewan asli semua benua, kecuali Australia dan Antartika. Rusa memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan hewan lain yang sama-sama tergolong ruminansia, yaitu, mampu beradaptasi dengan berbagai habitat, efisien dalam penggunaan pakan. Rusa dimanfaatkan manusia sebagai sumber daging, kulit, dan tanduk. Permintaan dunia akan hewan yang satu ini sangat tinggi, karena semua bagian tubuhnya dapat dimanfaatkan dan bernilai cukup tinggi, seperti tanduk, kulit, hingga daging rusa dapat dimanfaatkan. Dan negara yang selalu terkemuka dalam mengambil keuntungan adalah Cina, di mana mereka membuat peternakan dan pengolahan daging, serta tanduk rusa, yang langsung dipasarkan ke seluruh dunia, sebagai obat-obatan tradisional, maupun kebutuhan daging pangan. Seperti apa prosesnya, mari kita membahasnya. Akibat tingginya permintaan pasar pada kulit, daging, dan tanduk rusa, membuat populasi rusa menjadi terancam di alam liar. Hal inilah yang membuat rusa harus diternakan, agar tidak mengganggu kehidupan mereka di alam liar. Rusa betina dapat mengandung selama 7 bulan, dan sebelum melahirkan, rusa yang sedang bunting harus mendapat perhatian khusus. Hal ini bertujuan agar indukan rusa tersebut tidak mengalami stres, atau sakit, bahkan mati. Pertumbuhan adalah faktor utama yang akan menentukan kualitas dari anakan rusa yang akan diternakan. Di negara Cina, cara yang dipakai dalam beternak rusa ialah sistem beternak lepas, atau ternak bebas. Ini adalah metode berternak di mana hewan ternak dilepaskan ke lapangan untuk mencari makan, bukan terus berada di dalam kandang. Metode ini memberikan kebebasan gerak yang lebih banyak, dan kesempatan untuk ternak mendapat sinar matahari. Selain itu dapat menghemat pakan ternak, sistem beternak ini dapat diterapkan pada berbagai jenis usaha peternakan, seperti peternakan ayam dan sapi. 80% pakan yang dipakai adalah pakan ternak hijau, karena memiliki banyak manfaat, dan merupakan sumber protein, energi, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan ternak. Pakan ternak hijau berfungsi sebagai pengenyang bagi ternak. Selain itu, serat dalam pakan ternak hijau sangat baik bagi pencernaan ternak, karena mengandung selulosa dan hemiselulosa, yang sangat penting bagi pencernaan. Pakan alami yang sehat adalah kunci utama agar kesehatannya terjaga, dan kualitas dari daging, kulit, dan tanduk rusa menjadi sangat baik. Selain itu, pakan alami akan menciptakan konsentrasi nutrisi menjadi seimbang, seperti mereka hidup di alam liar. Selain rumput hijau, ternak juga membutuhkan pakan biji-bijian sebagai sumber protein dan mineral yang diperlukan dalam masa pertumbuhan. Rusa adalah hewan liar secara naluriah pada kehidupan di alam liar. Mereka begitu sensitif terhadap bunyi dan gerakan yang tiba-tiba, sehingga untuk beternak hewan ini diperlukan lahan yang luas dan terpisah dari keramaian maupun permukiman masyarakat, agar rusa terhindar dari stres, dan juga rusa tidak menjadi bahaya bagi masyarakat. Beternak rusa bukanlah perkara yang mudah, hal ini dikarenakan sifat alami mereka yang liar, sehingga butuh waktu sebelum rusa anakan dapat beradaptasi. Waktu musim panen tanduk rusa dimulai pada akhir musim semi dan awal musim panas, ketika tanduk rusa telah mencapai ukuran 20 cm. Untuk mengawali proses ini diperlukan keterampilan khusus. Dalam melumpuhkan atau membius rusa, mereka memakai jarum suntik yang akan ditiup dengan sumpit, agar rusa dapat tenang, dan selanjutnya tanduk rusa pun dipotong. Dalam proses ini diperlukan ketenangan dan kesabaran agar rusa tidak menjadi stres. Setelah tanduk terpotong, bekas potongan tanduk tersebut langsung ditutup dengan perekat khusus, dan diberi suntikan antibiotik, agar rusa tetap sehat tanpa terkena infeksi, akibat dari luka pada tanduk yang telah diambil. Setelah tanduk rusa diambil, selanjutnya mereka akan membersihkan tanduk-tanduk yang telah dikumpulkan, agar terhindar dari kuman dan bakteri,
Setelah itu tanduk tersebut akan dikeringkan dengan menggunakan pengering khusus, yang temperaturnya tidak terlalu panas, agar khasiat dan nutrisi tetap terjaga. Proses ini bertujuan agar mengurangi jumlah air dan membunuh bakteri tertentu dari tanduk rusa. Setelah itu tanduk akan dipotong dan disortir berdasarkan ukuran dan kualitas. Tanduk rusa memiliki beberapa khasiat dalam pengobatan tradisional, karena tanduk rusa dipercaya memiliki banyak manfaat, seperti memperkuat tulang, melancarkan peredaran darah, mengobati gangguan saraf, dan menambah vitalitas bagi pria. Permintaan tanduk rusa setiap tahun berada pada angka 600 ton, dan meningkat setiap tahunnya. Permintaan terbesar datang dari negara Asia, Asia Tenggara, Amerika, bahkan Eropa. Hal ini dimanfaatkan oleh negara Cina sebagai pasar yang sangat menjanjikan. Selain tanduk, alat vital rusa juga dipercaya sebagai ramuan tradisional, yang dapat meningkatkan vitalitas pria. Sehingga membuat harganya begitu melambung. Daging rusa merupakan daging merah dengan kandungan zat besi yang paling tinggi, bahkan melebihi daging sapi, kambing, dan domba. Dalam 100 gram daging rusa, terkandung sekitar 3,5 mg zat besi. Jumlah ini sudah bisa mencukupi sekitar 30% kebutuhan zat besi orang dewasa. Selain itu, daging rusa juga mengandung folat. Zat besi dan folat merupakan nutrisi yang berperan penting dalam mendukung produksi sel-sel darah merah. Oleh karena itu, daging rusa termasuk salah satu jenis makanan penambah darah. Makanan tinggi protein, seperti daging rusa, berperan penting dalam menjaga metabolisme tubuh tetap lancar. Tak hanya itu, daging rusa juga mengandung banyak mineral dan vitamin yang baik untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Dengan metabolisme tubuh yang lancar, kamu akan merasa lebih berenergi dan tidak mudah lelah, serta lebih mudah mengontrol berat badan. Karena tinggi protein dan rendah lemak, daging rusa cocok untuk mereka yang sedang diet. Pasalnya, makanan tinggi protein mampu mengurangi kadar hormon grelin atau hormon pemicu rasa lapar, sehingga bisa memberikan rasa kenyang dengan cepat dan lebih lama. Oleh karena itu, dengan mengonsumsi makanan berprotein tinggi seperti daging rusa, nafsu makan akan lebih terkontrol. Hal inilah yang menyebabkan permintaan daging rusa selalu meningkat setiap tahun. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika Anda merasa bermanfaat, jangan lupa di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video lainnya.